pekerja migran Indonesia ini supaya tahu sampai sekarang ini tahun 2023 yang kembali dengan peti mayat itu ada 2.238 orang ya yang kembali ke Nusa Tenggara Timur dari tahun 2020 sampai 2020. Karena itulah PMI harus bergerak cepat memberi pencerahan kepada seluruh masyarakat supaya hati-hati ya dalam pendekatan-pendekatan dari calon-calon itu. Harus kita ikut program pemerintah yang resmi ya yang disampaikan oleh PMI, yang mana PMI yang bisa dikirim ke luar negeri itu bahkan dibantu dananya ya tanpa anggunan. PMI itu tanpa anggunan. Selain itu, Anda diberikan karpet merah. Ya, saudara-saudara kita yang karpet merah artinya tidak antri di bandara. Tidak ada antri. Dia seperti pejabat penting negara ini. Mereka lewat jalur khusus karpet merah namanya itu untuk pekerja migran. Saya saja kalau lewat bandara antri. Tapi pekerja ini lewat karpet merah tanpa antri. Kemudian mereka diberikan lagi resident letter. Tinggal di luar negeri itu hanya para diplomat saja yang punya itu. Dulu tidak ada. Sekarang ini diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Jadi mereka ini orang yang sangat penting karena memberikan devisa yang sangat besar ke negara kita. Di NTT saja ya kurang lebih itu 1 tahun sampai 100 miliar. Uang yang dikirim oleh tenaga kerja kita yang beredar di Nusa Tenggara Timur. Sekarang jelas pengaturannya supaya Anda dihargai sesuai dengan kapabilitas yang Anda miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami sangat menyedih, ya sangat sedih dengan persoalan TKI kita yang sangat bermasalah di luar negeri. Saya secara pribadi, ketika ada beberapa orang yang menghadap saya, dan kebetulan Bapak Beni Ramdhani ini sahabat dekat saya yang bermasalah, saya berupaya supaya peti mayatnya sampai ke NTT dan dibawa langsung ke TTS. Kemudian satu namanya Dita Afi. Dita Afi itu disegel di dalam rumah. Kebetulan dia keluar di luar, ketemu dengan kawannya, dia sampaikan berita kepada supaya dibuat di Facebook. Lalu dimuat di Facebook. Kawannya minta tolong, orang dari NTT. Saya merespon itu, terus saya menghubungi Pak Beni. Dan segera dihubungi langsung ke kedutaan dan menyelesaikan dan grebek tempat itu. Dan kita bawa dia pulang, saya jemput di bandara dan diserahkan kepada keluarganya di TTS. Ini satu hal yang luar biasa ya. Ada lagi kawan-kawan kita beberapa orang hanya karena persoalan kecil giginya dicabut ya, ibu rumah tangga. Videonya saya kirim kepada teman-teman yang ada kerja, saya kasih mereka. Kalau Anda ke luar negeri, kalau Anda tidak sesuai dengan kepakaran, kemampuan Anda, keterampilan Anda, maka akan terjadi seperti ini. Giginya dicabut, minta maaf, bahkan ada lagi kemaluannya saja dihancurkan. Begitu sedih. Karena itu jangan lagi terulang. Ya, kita berupaya untuk mencegah itu seperti apa yang kita selesaikan pada hari ini. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia. Ini harus segera dicegah. Dan banyak modus yang mereka lakukan ya. Ada yang sengaja datang dari TTU, dari mana datang mau pergi kerja di Sika, mau bekerja di Sumba, muter-muter kembali sampai Kalimantan, nyebrang. Ini persoalan besar kalau tidak didata. Kalau tidak ada nama di negara kita, bagaimana Anda ditelusuri? Anda diperlakukan seperti budak. Tetapi kalau Anda ambil jalur yang jelas ya, jalur yang legal, Anda tercatat di negara kita, tercatat di kedutaan kita, saudara-saudara pasti aman, terjamin. Apalagi memiliki resident letter. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki. Saya keluar negeri juga pernah keluar, tidak pegang itu resident letter. Ya, tapi pekerja migran Indonesia pegang itu. Dia sama dengan diplomat kita yang ada di luar negeri. Dia punya. Yang sekarang ini yang legal. Kalau yang berangkat ilegal itu ya memang tidak akan pernah Anda miliki itu. Ya, inilah salah satu buat
tugas kami DPR dengan melihat keprihatinan yang terjadi terhadap anak-anak kita yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, ya, tapi kebanyakan di Malaysia yang paling banyak bermasalah. Ya, ini kami berupayakan diskusi dengan Badan Anggaran dan juga baru-baru juga penjabat gubernur ikut sama-sama, saya juga ikut di Aston untuk meresmikan 115 relawan kawan pekerja migran Indonesia itu, dan pejabat gubernur mendengar langsung seluruh keluhan yang terjadi. Dan karena itu semoga semua ini menggugah hati bagaimana menganggarkan membantu PMI supaya bisa memulangkan tenaga kerja kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih sakit berat, yang belum bisa memulangkan dari sana ke Indonesia dan terus ke NTT.